dalam doa. Tuhan Yesus, sore hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang baik. 35 tahun gereja ini berdiri Tuhan. Sebagai bukti kasih Tuhan yang nyata buat setiap kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Biarlah ibadah sore hari ini bukan sekedar ibadah perayaan Tuhan. Tapi lebih lagi kami merasakan hadirat Tuhan yang nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ini ibadah kami, ini pujian dan penyembahan kami. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang siap untuk bersuka cita, boleh sama-sama kita katakan amin. Amin. Sorakan haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka namamu, Yesus Kau
kiri katakan ini rumah kita. Ini rumah kita. Yes. Yes, come on. Mau nyanyi sama-sama. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Jemaat yang bisa ikutin saya ada sedikit Korea. Come on, jemaat Filipi. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Tuhan, kami milik-Mu. Kami merayakan kesetiaan Tuhan. Hari ini kita semua saksi bahwa Tuhan setia. Buat Gesia Filipi, mari nyanyikan sama-sama. Aku karya indahmu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran. Aku karya indahmu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Come on, jemaat Tuhan, Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Hey! Amin, amin. Jemaat Tuhan, boleh sambil lihat di sebelah kiri kananmu. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Boleh katakan yang di depan, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus,
Kalau kami boleh jujur di hadapan Tuhan, hidup tanpa Yesus seperti lukisan kelabu, tanpa arah, tanpa kepastian. Hidup kami kosong Tuhan. Tapi sejak kami berjumpa dengan Yesus, segalanya berubah. Hidup yang kosong jadi berarti. Hidup yang suram jadi penuh warna. Terima kasih buat 35 tahun gereja ini berdiri. Gereja ini menjadi bukti kebesaran Tuhan. Biarlah Tuhan pakai setiap kami menjadi alat kemuliaan. Gereja ini menjadi kemuliaan bagi kota Klaten. Bahkan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Mari Bapak Ibu, kita mau buka hati buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Dan kita mau katakan sejak kami berjumpa Yesus, segalanya berubah. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi lukisan kelabu, selalu penuh dengan warna-warni yang indah, karena Kau pelukis hidupku. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntun langkahku. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru, ku berarti dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejak kami berjumpa dengan Engkau, segalanya berubah Tuhan. Haleluya. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntun langkah. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru, ku berarti dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejak kami berjumpa dengan Engkau, segalanya berubah Tuhan. Hidup kami jadi penuh warna. Hidup kami jadi berarti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru,
Biar setiap kami memiliki hati yang rela untuk mengikuti rancangan-Mu. Karena itu yang paling baik Tuhan. Biar hati kami rela Tuhan. Malam hari ini kami diperbaharui. Satu keyakinan bahwa gereja ini ada karena hati Tuhan ada di sini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami menjadi bagian. Kami tumbuh di sini. Kami mengasihi satu dengan yang lain di tempat ini. Kami mempraktekkan firman di gereja ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk GSCA Filipi ada di sini. Dan kami semua bertumbuh di sini Tuhan. Kami memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mari berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Saya mau ajak kita semua, kita beri penghormatan kepada Tuhan yang kudus, yang mengasihi kita semua. Biar setiap kita menjadi yang kuat bagi yang lemah, dan setiap kita hidup dalam keharmonisan satu dengan yang lain. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Kau Allah semesta alam. Ya Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Tuhan, kami menghormati Engkau kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Amin. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau kudus di tempat ini. Kau mengasihi setiap kami. Selalu ada jalan untuk kembali ke rumah kami, kepada Tuhan, ke gereja, kepada jalan kebenaran. Oh, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Ya, hati kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja di gereja ini. Kami menyatakan Yesus Kristus berdaulat atas kota Klaten. Dalam nama Yesus. Yesus Kristus Tuhan dan Raja bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa-bangsa. Kami tinggikan Engkau. Kami percaya beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat menjaga bangsa kami, menjaga kota kami. Tuhan, kami ingin Engkau persiapkan kami Tuhan, supaya kami menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan, supaya kami dipakai secara luar biasa menjadi tangan Allah yang menyatakan kasih dan kuasa Allah bagi dunia. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Oh Tuhan luar biasa dan terima kasih buat worship team. Kami sudah terbagi dalam 3 sesi ibadah. Saya tidak mengira bahwa masih ada sangat banyak yang hadir malam ini. Karena kita sudah 3 kali ibadah untuk yang ketiga kali ini. Thank you buat seluruh panitia. Dan terima kasih buat semua jemaat. Kita bersama-sama telah melalui masa yang sangat panjang. 35 tahun kalau itu seorang pria. Misal dia pegawai negeri sipil, itu berarti dia golongannya sudah 3B. Mungkin 3B ya Pak Danang ya. 3A, 3B harus 3B, 3A enggak. Dan karena itu kalau mau menikah, gadis-gadis, putri-putri nikahilah pria 35 tahun. Sudah dewasa, sudah mapan. Puji Tuhan ya. Nah saudara-saudara, tema ini sudah muncul lama sekali dari awal bulan sebelumnya ya. Jadi bukan karena situasional kemudian temanya diganti ya. Tetapi tema ini amat sangat penting sekali bahwa kita harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Katakan amin. Harus lebih kuat ya, lebih kuat. Supaya lebih kuat kita harus lebih dekat. Yang pertama dekat dengan Tuhan, kedua harus dekat satu dengan yang lain ya. Saya nggak tahu kenapa ini ada begitu banyak hiasan yang seperti ini. Ya harus ada bonding kayak gini, bilang bonding ya. 1, 2, 3 bonding. Ya harus bonding kayak gini, harus ada terikat satu dengan yang lain. Pertama-tama harus bonding dengan Tuhan Allah dan kita harus bonding terikat satu dengan yang lain. Amin saudara. Sebab kalau saudara dalam keadaan sulit, saudara tahu bahwa tidak semua orang bisa ada untuk saudara. Tapi saudara dari seluruh sejarah gereja selalu ada untuk saudara. Benar apa benar? Saudara, kalau saudara nggak punya apa-apa, bahkan saudara kandung bisa melupakan saudara. Tapi gereja tidak pernah meninggalkan saudara. Makanya jangan belagu dengan gereja. Amin ya. Saudara harus bonding dengan gereja Tuhan. Amin. Ya, amin. Dan saya sudah bersaksi bahwa saya sangat yakin kami telah melakukan yang terbaik semampu kami. Gereja ini, saudara tahu gereja Sidang Jemaat Allah itu bukan gereja kecil. Di dunia urutan ketiga di dunia saudara ya. Gereja terbesar di dunia adalah Assemblies of God atau gereja Sidang Jemaat Allah nomor 3 Pak Bu ya. Jadi gereja Sidang Jemaat Allah bukan gereja kecil di dunia ya. Kami punya pengaruh, kami benar-benar adalah gereja yang berdasarkan Alkitab, yang memberitakan ajaran-ajaran dasar tentang pertobatan, tentang karakter, tentang kekudusan, tentang kehidupan yang kekal. Jadi saudara tidak keliru berada di sini, katakan amin. Jadi saudara, mengapa harus lebih kuat dari sebelumnya? Karena saudara-saudara, karena apa kita harus lebih kuat dari sebelumnya? Ya, stronger itu artinya lebih kuat. Katakan lebih kuat. Kita harus lebih kuat dari kemarin, harus lebih kuat dari tahun lalu, harus lebih kuat dari minggu lalu, dari hari kemarin. Kenapa? Karena tantangan yang kita hadapi juga dari hari ke hari. Come on, help me please ya. Ya, dari hari ke hari bantu saya ya. Tantangan yang kita hadapi dari hari ke hari adalah lebih besar ya, tantangan akhir zaman. Please pay attention please, supaya saya dengan cepat, saya dikasih waktu. Tolong yang di sana bantu supaya
mate dengan saya ya biar bisa cepat. Karena waktu saya juga singkat, kalau saudara lama di sana, saya lama di sini juga ya. Jadi bantu saya supaya bisa lebih cepat ya. Oke, karena dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 saudara baca seluruh ayatnya, tetapi saya kelompokkan supaya lebih jelas tantangan yang kita hadapi, challenge yang ada saat ini tidak mudah saudara. Baru beberapa hari saudara lihatin, segala sesuatu bisa menjadi dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi sangat buruk dan sangat cepat sekali. Apapun bisa terjadi, tiba-tiba terjadi di dalam dunia ini, terutama di masa-masa akhir ini ya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 ya, keadaan kondisi manusia di akhir zaman ya, akhir zaman. Saya tidak mengatakan Gen Z atau apapun, karena kalau Gen Z itu berarti terbatas di kurun usia orang yang kelahiran mungkin akhir 90-an atau 2000-an sampai sekarang. Tapi generasi ini sebetulnya yang saya mau katakan bahwa yang Alkitab katakan adalah bukan Gen Z, tetapi generasi akhir zaman. Generasi akhir zaman. Jadi mungkin kalau disingkat adalah Gen Z ya, akhir zaman. Jadi generasi yang hidup di zaman ini karakteristik personalitinya atau kepribadiannya sangat egosentris, mementingkan diri sendiri, suka membual ya, saudara tahu, suka membual, omong besar. Nah, gara-gara omong besar saudara ya, cuman sedikit omong besar aja bisa jadi geger ya. Jadi saudara harus hati-hati, sombong, sok tahu padahal nggak tahu ya. Penuh dengan kedagingan, hawa nafsu. Secara sosial mereka adalah orang-orang yang suka memfitnah. Memfitnah dan menjatuhkan orang lain adalah cara untuk bisa mendapatkan posisi, mendapatkan keuntungan. Ini generasi yang ada di akhir zaman. Banyak hatersnya, banyak musuhnya. Lebih banyak musuh dari teman ya. Nampaknya kalau punya banyak musuh lebih banyak, lebih bagus ya. Kayak seperti ada artis atau selebriti yang semakin banyak dimusuhi, semakin dia ratingnya semakin tambah dan dia semakin dapat endorse, dia semakin kaya. Nah, nampaknya dunia sekarang kayak gitu ya. Makin dibenci, makin di endorse. Jadi hatersnya lebih banyak daripada teman. Banyak musuh, tidak tahu berterima kasih ya, penuh dengan kebencian. Kalau dalam keluarga anak-anak itu suka memberontak kepada orang tua ya, susah diatur, nggak mau nurut ya, membangkang, selalu membantah, selalu saja. Ini generasi akhir zaman. Secara spiritual tidak peduli agama ya, hanya secara lahiriah atau formalitas saja, tidak percaya akan kuasa Allah ya. Jadi ibadah ya ibadah tapi tidak percaya akan kuasa Allah. Bahwa ada kuasa di dalam ibadah kita. Dan yang paling menyedihkan ya adalah menuhankan uang ya. Bahwa orang yang hidup di zaman ini Tuhannya bukan Tuhan tapi uang menjadi Tuhan. Artinya kalau disuruh milih antara uang dan Tuhan, orang akan memilih uang. Benar apa benar? Leres? Kenyataannya begitu. Kalau ada pilihan antara uang dan Tuhan, orang akan memilih uang. Ya kita jujur-jujuran aja di masa yang sulit ini. Laras no pembuatan. Ya saya kasih tes aja untuk kita. Bagaimana mengetahui saya atau saudara atau kita semua bersama-sama hamba Tuhan atau hamba uang. Lihat berapa persen dari hasil penghasilan kita yang kita investasikan ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Nanti ketahuan. Jadi ujiannya di situ. Berapa persen dari kekayaan kita, dari harta milik kita, dari pendapatan kita yang kita investasikan yang ada hubungannya dengan kerajaan Allah seperti orang miskin, janda, anak yatim, penginjilan, pekerjaan Tuhan. Lalu hitung sendiri kalau prosentasinya secara umum orang Kristen dimanapun secara umum memberikan kepada kerajaan Allah kurang dari 10%. Setuju apa tidak setuju? Karena mayoritas orang Kristen tidak persepuluhan. Kok sunyi sekali? Amin gitu loh. Diaminin itu fakta loh ya Pak Ketua ya. Ya itu harus diaminin, memang benar. Jadi siapa hamba uang?
kemungkinan besar kita adalah hamba uang. Karena kita investasikan uang untuk jalan-jalan, untuk makan, untuk piknik, untuk beli kostum, untuk segala macam jauh lebih besar dari yang kita investasikan untuk pekerjaan Injil. Ya. Aduh, ini ulang tahun Bu Sarah, pelan-pelan Bu Sarah, ya. Kenapa kita, dan orang-orang yang semacam itu ada di lingkungan kita, saudara ya. Saudara barangkali punya karyawan yang tipikalnya kayak gini. Saudara mungkin punya majikan yang tipikalnya kayak gini. Saudara mungkin punya calon pacar yang kayak begini. Saudara mungkin punya menantu yang kayak begini. Saudara mungkin juga punya seseorang yang kayak begini. Di sekitar kita, ini keadaan manusia akhir zaman. Dan itu menyulitkan kita. Membuat kita harus bertahan. Karenanya kita harus lebih kuat dari sebelumnya. Katakan amin. Harus kuat. Kita ada di tengah masyarakat yang egosentris. Yang segala-galanya aku. Kalau tidak ada kepentinganku, no. Saya nggak mau turun tangan. Bayangin kalau semua orang di dunia kayak gitu. Semua orang hanya aku. Karena itu saya ajari saudara belajar berdiri di kaki sendiri. Jangan berdiri di kaki orang. Katakan amin. Kita harus berjuang sesulit apapun untuk berdiri di atas kaki kita. Karena Alkitab mengatakan pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Waktu saya menikah tidak pernah ada janji nikah bahwa Pak Daniel berkata, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Gak ada. Siapa yang pernah dalam pernikahan ada janji nikah kayak gitu? Ada klausul yang kayak gitu? Gak ada. Gak ada, betul? Betul? Makanya jangan menuntut. Gak ada. Saudara bekerja. Kalau saudara misalkan tes segala macam diterima, kemudian yang terakhir apa? Saudara soal salary, gaji. Ya kan, bargaining soal gaji. Mau digaji berapa? Tapi tidak pernah bos saudara suruh tanda tangan MOU. Seluruh hidupmu aku tanggung. Ada enggak? Enggak ada. Tapi satu-satunya yang saya temukan di dalam Alkitab yang mengatakan Allahku akan memenuhi semua keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Dan pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Jangan berharap kepada orang. Alasan mengapa kita harus kuat daripada sebelumnya adalah ini. Yang kedua, karena penderitaan menjelang zaman baru. Nah, itu sudah banyak ayat, banyak yang Yesus bicarakan tentang zaman akhir dan zaman baru. Ya, banyak sekali. Apa yang contoh yang kita lihat saat ini adalah krisis global, perang, bencana, ya, perang saudara, ya. Saudara-saudara, tadi saya sempat ditelepon dan beritahu bahwa tolong supaya maksudnya nanti jangan panjang ibadahnya, biasa santai aja ya. Kita itu walaupun ibadahnya penuh acara tetap 2 jam selesai ya. Itu kelebihan kita ya, karena sudah tahu ukuran kemampuan orang bertahan itu maksimal 2 jam. Ya, jadi nggak akan bertele-tele ya. Jadi saudara, ini loh kita menghadapi krisis global ya, yang berdampak di segala bidang. Saudara lihatin di sosmed, saya dikirim teman-teman saya, itu gereja kantor pusat kita itu ada di tempat yang dibakar sana tuh, di Senen Raya. Ya, Senen Raya 46, Gedung Kenanga itu, seberangannya atrium ya, jalan layang itu ya, itu gosong semua. Dibutuhkan berapa lama, berapa biaya untuk kembali pulih kantor-kantor DPR, kantor-kantor polisi di mana-mana itu dalam keadaan rusak, saudara. Sudah susah tambah susah. Jadi saya bilangin saudara, jangan cuman modal bisa bicara. Hari-hari ini saudara harus punya hikmat. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 15, ada hikmat yang dari atas, ada hikmat yang dari dunia, ada hikmat dari setan-setan. Bisa saja lulus IPK-nya cum laude, tetapi saudara tidak cukup. Saudara perlu punya hikmat dalam hidup ini, amin. Tidak kurang orang pintar,
tapi sedikit orang yang bijak. Makanya orang yang tidak bijak ngomong bikin masalah, saudara. Ngomong apa saja bisa jadi masalah. Kenapa minta maafnya terlambat, saudara? Kenapa pada saat sedang geger-gegeran malah 40-an orang dikasih bintang jasa? Kan ia tidak pada tempatnya. Hikmat itu mahal, saudara. Hikmat yang dari atas itu mahal. Dan karena itu saya beritahu saudara, bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Berapa banyak yang mau lebih kuat? Ya, saudara, Alkitab mengatakan, kalau kamu berjalan dengan orang yang berjalan udah capek, bagaimana kamu bisa berpacu dengan kuda? Kalau cuman jalan aja udah capek, berpacu dengan kuda seperti apa? Kalau sekarang sudah capek, bagaimana sudah menghadapi tantangan di depan, ya? Sudah banyak orang sudah mulai tinggal di rumah, tapi saya masih ngegas. Besok subuh-subuh saya sudah ada di Salatiga lagi, sudah rapat lagi, ya. Lagi mana? Tugas harus jalan. Tuhan ada di dalam kita, amin. Itulah perlindungan kita. Kalau belum wayah mati, nggak bisa mati. Sudah tahu di dunia ini banyak hari-hari terakhir, ini setan sudah mulai menunjukkan giginya, identitasnya. Di Jogja ada kafe namanya Cafe Lucifer. Siapa pernah lihat? Ya, oke, ya. Cafe Lucifer. Siapa pernah makan di sana? Lucifer dimakan sekalian. Di LA, di Los Angeles, itu ada pizza Lucifer. Ada juga donat voodoo. Voodoo itu adalah ilmu sihir yang paling menakutkan dari Afrika, benua Afrika. Dan saya harap saudara tidak perlu makan di sana, ya. Di Klaten ada penyetan setan. Ya, tapi itu mungkin maksudnya pedesnya itu, ya. Tapi itu heboh banget sampai setan aja dipenyet, ya. Hebat sekali, setan aja dipenyet, ya. Jadi alasan-alasan inilah sebab itu bagaimana caranya kita menjadi stronger than before. Lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lakukan semua cara untuk membuat engkau lebih dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini lakukan apapun yang bisa saudara lakukan. Kan kasihan sekali orang mengumpulnya dari sedikit jadi banyak dan kemudian dijarah. Betapa sia-sianya. Apa enggak stres saudara ya setelah dikelumpuki kayak gitu dalam beberapa jam ambles saudara ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya kasih beberapa contoh yang saudara harus punya di hari-hari terakhir ini. Kemarin dapat flyer kayak gini dari pusat tentang bulan misi. In the last days, hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir ayat perenungannya adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara belajar rahasia ini. Saudara perhatikan baik-baik ya. Saya akan berhenti dalam 5 menit lagi ke depan. Tapi ini tidak boleh hilang dari pikiran saudara. Saya itu berhenti lebih lama di mobil untuk worship dan saya bilang Tuhan waktu saya sedikit tapi bagaimana caranya untuk menaruh ini di dalam hati kita supaya kita menangkap pesan ini ya. Ini tentang Simson ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Yang pertama, saudara harus dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kita sudah bicara tentang Roh Kudus dalam banyak kesempatan dengan banyak khotbah. Tapi ini adalah hal yang penting. Saudara membiarkan Roh Kudus menguasai saudara. Berkuasalah Roh Kudus. Roh Kudus memerintah saudara. Roh Kudus yang guidance saudara. Roh Kudus yang tuntun. Bukan kita yang geret-geret Roh Kudus. Roh Kudus ikut saya mau. No. Saudara harus benar-benar patuh. Submit and obey kepada firman Allah. Dan Roh Kudus berkuasa atas saudara. Katakan amin. Bilang sebelahnya kamu berhenti ngeyel. Ya kau dikasih tahu apa-apa ngeyel. Berbantah-bantah, suka ngelawan, suka ngeyel, suka bantah firman Tuhan. Tobat saudara. Harus izinkan roh Allah berkuasa. Bagaimana tentang Daud? Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16
ayat 13. Baca sama-sama. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sekali lagi, berkuasalah roh Tuhan. Saya tanya, siapa penguasa atas hidup saudara? Sometimes kita sendiri bukan? Kita yang ngatur-ngatur sendiri bukan? Kita disuruh berdoa, kita mau mendongeng. Kita disuruh melakukan firman Tuhan, pengennya apa? Saudara berhenti ngeyel. Berhentilah ngeyel. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kita harus submit dan izinkan dia berkuasa. Kalau saudara berani untuk menaruh keinginan saudara, kehendak saudara di bawah kuasa Roh Kudus, saudara akan lihat pekerjaan besar. Daud seorang diri menghadapi Goliat. Saudara tidak akan takut menghadapi apapun. Tidak ada amin. Amin. Seorang diri dia menghadapi Goliat dan seluruh pasukannya. Karena dia sangat kuat. Kenapa? Karena Roh Kudus menguasai dia. Saudara tahu tentang siapa? Daniel. Daniel itu difitnah, akhirnya dibuang ke gua singa. Daniel itu dia berdoa 3 kali sehari. 3 kali sehari tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Keputusan raja tidak dibatalkan. Orang-orang yang memfitnahnya tidak kemudian membatalkan, tidak ada. Dia berdoa 3 kali sehari, dia masuk di gua singa. Tapi doanya itu menutup mulut singa. Doanya itu kemudian memberi keadilan di mana orang-orang yang memfitnah dibuang ke gua singa. Doanya yang 3 kali sehari itu kemudian mempromosikan dia menjadi pejabat tertinggi di kerajaan Persia. Kita mah yang gagal kita cuma di situ, kurang tahan. Kurang tahan. Kita berdoa beberapa saat berhenti. Kita berdoa beberapa waktu stop. Saudara harus bonding dengan Tuhan. Lalu bonding satu dengan yang lain. Orang sering bilang kenapa ojol, driver ojol itu kenapa mereka begitu solid. Tentu saja karena perasaan senasib. Profesinya yang sama. Tapi dalam banyak hal sebetulnya tidak begitu kuat ikatan mereka. Kenapa? Karena jam kerja mereka fleksibel. Tidak masuk kantor sama-sama duduk di satu ruangan, kan enggak. Tapi mereka punya organisasi. Tapi kalau itu perjuangan yang menyangkut kepentingan bersama, maju semua ojol. Benar enggak? Kalau kita masing-masing memperjuangkan kepentingan kita, memang kita nggak bisa bersatu. Nggak bisa bonding. Tapi kalau kita mempertimbangkan kepentingan Tuhan, kepentingan kita bersama-sama. Ini walaupun satu lari ke sana, satu lari ke bawah, satu ke atas, muter kemana, tapi tetap bonding. Amin. Satu tinggalnya di Jogja, satu tinggalnya di mana? Ini bonding, saudara. Ya, Pak Yongki sudah ribuan tahun tinggal di Jogja, tapi dia tahu di sini rumahnya. Pak Berlian beribu-ribu tahun tinggal di Jogja, dia sudah tahu ini rumahnya. Tinggal di sana, tapi ini tidak pernah hilang. Satu di ujung sana, satu tenggelam di bawah, tapi tetap bonding. Susahnya satu, kita susah semua. Kita ada anak yang di rumah sakit yang saya entah kenapa kalau saya ingat dia, saya selalu menangis seperti saya bilang, kamu anggap aku mamahmu aja. Karena dia bilangin orang tua bercerai, dia satu-satunya Kristen di rumah itu. Dan dia menderita kanker. Dan saya rasanya seperti saya mau pergi tiap hari di rumah sakit nemani dia. Saya bilang, kamu anggap aku mamahmu. Kamu kalau mau pergi jangan ke rumah sakit, jangan pergi sendiri. Kamu bisa telepon ke gereja, kami akan antar engkau. Itu namanya bonding, saudara. Saya bilang, kenapa kamu enggak? Saya telepon dia tapi enggak bisa. Dia bilangin, saya kemarin drop. Sudah tahu dia menderita kanker yang sangat agresif, yaitu kanker limfoma, yaitu sangat agresif sekali, saudara ya. Saudara, bonding dengan Tuhan, bonding satu dengan yang lain. Amin. Doa secara korporat besar kuasanya. Saya ingin kita berdiri dan kita berdoa untuk Indonesia. Sebelum kita berdoa untuk Indonesia, siapa yang mau lebih kuat dari kemarin? Saya pengen selalu lebih kuat. Selama hayat masih ada di kandung badan. Harus lebih kuat dari tantangan, dari ketakutan kita.
Oke, amin. Harus lebih kuat dari ketakutan kita. Kita pasti punya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi kalau engkau dekat bonding dengan Tuhan, kau lebih kuat. Malam ini, saudara angkat tangan, saya berdoa untuk saudara. Lakukan apapun untuk membawa engkau lebih dekat dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkuasa atas saudara. Izinkan saudara bangun kehidupan doa yang kuat, kokoh. Bonding dengan Allah, bonding dengan gereja, bonding dalam komunitas. Kita adalah keluarga, kita sebanyak ini. Kalau kita mau bonding satu dengan yang lain, kita bisa saling menolong. Kalau kita memperjuangkan kepentingan bersama, kekuatan kita sangat besar. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau bonding dengan Tuhan. Kami mau terikat dengan Tuhan. Kami mau bonding dengan gereja di mana kami telah ada, bertumbuh, berdiri bersama-sama. Kami mau bonding di dalam komunitas sel. Kami mau memperjuangkan kepentingan bersama. Kami bersyukur untuk semua tim yang ada di gereja. Terima kasih untuk kepedulian satu dengan yang lain. Tuhan, yang belum ada dalam komunitas, Roh Kudus beri mereka pemahaman yang benar. Agar mereka semua terhubung dengan gereja. Berkati kami, lindungi kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, saya berdoa, saudara mengaminkan. Mari kita sepakat berdoa dalam nama Yesus. Mengenakan seluruh persenjataan Allah. Topong keselamatan, perisai iman, pedang roh, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Sepakat berdoa dalam nama Yesus. Mengikat pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kerajaan angkasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, terikat dalam nama Yesus. Kami mengikat roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kami berdoa supaya demonstrasi berjalan dengan aman. Kami berdoa supaya semua upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan tindak anarkis, menyerang fasilitas umum, merusak fasilitas umum di seluruh Klaten, di seluruh Indonesia, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami meminta Engkau mengutus berlaksa-laksa malaikat menjaga kota Klaten dan Indonesia aman dari kerusuhan, aman dari penjarahan. Kami berdoa untuk setiap orang yang hadir malam ini, untuk rumah tinggal mereka, untuk toko-toko mereka, untuk tempat-tempat usaha mereka. Kami deklarasikan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia.
dan meluputkan mereka. Kami meminta hikmat-Mu atas Presiden Prabowo, Wakil Presiden dan seluruh menteri, semua anggota dewan. Biarlah mereka semua bertobat dan jatuh di atas lutut mereka. Bertobat atas segala kejahatan, segala bentuk pelanggaran hukum. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemerintah Kabupaten Klaten. Kami minta damai sejahtera. Tuhan ada di Klaten. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Silakan duduk, saudara. Nah, seperti yang sudah menjadi tradisi kita adalah setiap perayaan ulang tahun kita akan memberikan special gift, khususnya kali ini tahun ini adalah untuk menyelesaikan tanggungan kita dengan tanah parking di depan. Masih kurang hampir 2 tahun lagi dan Bapak Ibu sudah menerima amplop. Kok ada yang belum bisa melambaikan tangan? Ya. Ya, oke, sudah semua, mari diangkat, saya doakan saudara. Ya. Oh Bapak, kami adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kami berinvestasi dalam kerajaan Allah, hati kami ada dalam kerajaan Allah. Kami berinvestasi untuk pekerjaan Tuhan, hati kami ada pada Tuhan. Malam ini Tuhan, Engkau tidak melewatkan kami. Engkau adalah pemurah, kami tidak pernah lebih murah hati dari Tuhan. Nah, kami memberi banyak, menuai banyak. Tuhan berikan kami iman yang berani untuk berinvestasi. Semua yang kami investasikan dalam kerajaan-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati lumbung-lumbung kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, pelayanan kami, rumah tangga, kehidupan pribadi. Dalam nama Yesus, amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lama, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di antara kita. Siapkanlah dirimu sebelum hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama sebagai satu saudara seiman. Mari nyanyikan ini, come on, berdiri bersama-sama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam boleh gandeng tangan sama-sama, gandeng tangan. Kita bertumbuh
gandengan. Ayo dong, sebelah-sebelahnya tuh saudara seimannya loh. Come on, ini bukti nyata. Action kita membuktikan bahwa yang kuat menjadi kekuatan bagi yang lemah. Tengok kanan kirimu, itu saudaramu. Come on yang di atas. Bisa diangkat tangannya sama-sama biar saya bisa lihat. Oke, kita udah sepakat ya, mari nyanyikan sama-sama. Hey! Kita bertumbuh. Come on, teman. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Tuhan dimuliakan dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari jemaat yang bersuka cita boleh berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini dengan ucapan syukur. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, karena lutut tak bertahu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur bagi Raja di atas segala Raja, Gembala yang agung Yesus Kristus Tuhan kami. Hamba berdoa apabila kami kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan jaga dan lindungi kami dari segala bahaya. Karena kelalaian kami, kelalaian orang, terutama kejahatan setan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga hidangan yang disediakan oleh panitia, supaya kami semua menikmatinya, kami sehat. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Akhirnya jemaat Tuhan pulanglah dengan selamatan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.